Pemirsa, kasus peredaran vaksin palsu yang meluas di beberapa daerah membuat masyarakat resah dan menuntut pihak rumah sakit pemberi vaksin palsu bertanggung jawab. Namun di sisi lain, kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pemerintah dalam mengawasi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memantau secara ketat peredaran obat-obatan? Adakah teknologi yang bisa dengan mudah digunakan masyarakat untuk memantau vaksin palsu yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasannya? Untuk mengupas masalah tersebut sudah hadir bersama saya praktisi IT dari Institut Teknologi Bandung, Boy Lubis, dan Sekjen Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi. Selamat sore Pak Adip dan Pak Boy. Selamat sore Mas Adip. Saya mau ke Pak Adip dulu. Pak Adip, tadi sebelum Kapolri berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah, Anda sempat bertemu dengan Kapolri terkait dengan penahanan 3 orang kolega Anda yang sengaja jadi tersangka kasus vaksin palsu. Perkembangannya seperti apa Pak Adip? Ya, kalau bicara perkembangan mungkin saya tidak bicara ke arah situ, tapi pada dasarnya kami menghormati sebuah proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini Reskrim Polri, tapi tentunya menjadi kewajiban bagi kami sebagai organisasi profesi karena mereka terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, maka tentunya kita harus tetap melakukan pendampingan sampai proses di dalam penyidikan sampai ke arah persidangan dan dibuktikan bersalah. Keterangan sementara menyebutkan ada dokter yang sengaja mencari vaksin tersebut ke sejumlah pasar yang menjual produk kesehatan, dan juga ada yang langsung menawarkan langsung pada pasien. Apakah itu dibenarkan secara etika profesi, Pak Adip? Ya, jadi kita melihat sebuah regulasi sebenarnya. Kalau kita bicara regulasi di dalam peraturan Permenkes ataupun PP tentang sediaan farmasi pun itu sudah ada. Nah, nanti kita akan melihat dari sisi situ. Tetapi problem yang harus diketahui juga di sini oleh masyarakat bahwa dokter mencari itu dalam konteks dia karena ketiadaan ya sebuah obat atau katakanlah ketiadaan vaksin. Dan itu tentunya kemudian dia bekerja di dalam sebuah fasilitas kesehatan. Apakah kemudian berkoordinasi dengan manajemen? Nah, ini yang harus itu pertanyaannya ya. Harus kita telusuri di situ, karena tidak bisa kita selalu disampaikan bahwa tidak bisa kita kemudian cut off-nya adalah seorang user. Dokter ini adalah user gitu loh. Dan tentunya ini kalau kemudian kita bicara user berarti dia memakai obat atau katakanlah vaksin, katakanlah alkes yang kemudian tentunya tidak di dalam sebuah tugas untuk melakukan sebuah proses pengawasan apakah ini asli atau palsu gitu. Sesungguhnya bagaimana membedakan antara vaksin palsu dan asli dari kacamata dokter? Ya, jadi kalau kita bicara dalam bentuk apakah itu kemasan sangat bias katakanlah. Terus kemudian kita bicara batch, nomor batch-nya, ya tentunya kita tidak tahu nomor batch-nya benar atau tidak. Gitu. Terus kemudian yang paling bisa membuktikan sebenarnya adalah uji sampel. Nah, uji sampel itu siapa yang punya kewenangan di dalam proses regulasi distribusi obat, itu tentunya ada proses-proses pengawasan. Apakah itu di tingkat kementerian ataupun itu di tingkat sebuah badan pengawasan obat dan makanan. Di rumah sakit pun, nah ini ada proses pengawasan juga yang dilakukan oleh sebuah instalasi farmasi. Juga harus ada SOP seperti itu ya? Ya, SOP sebenarnya sudah ada. Ya, regulasi ada. Nah, masalah kemudian regulasi di dalam konteks proses pengawasan inilah yang kemudian saya kira ke depan itu perlu ditingkatkan dan diperketat lagi. Gitu. Pak Boy, Anda punya aplikasi yang bisa dengan mudah di-download oleh masyarakat yang bisa membedakan mana vaksin asli dan mana vaksin palsu. Penjelasannya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya masalah obat-obatan palsu ini sudah lama merebak di Nigeria ya. Dan sudah ramai dibicarakan di media internasional bahwa Nigeria sudah berhasil menyelesaikan masalah ini dengan aplikasi teknologi. Jadi sebenarnya Indonesia diuntungkan karena sebagian besar rakyat kita sudah menggunakan handphone. Dalam hal ini juga smartphone sudah semakin populer. Kita bisa memanfaatkan smartphone ini untuk mengenable masyarakat untuk bisa membedakan antara obat asli ataupun obat palsu. Apakah yang dipakai di Nigeria itu adalah aplikasi yang Anda buat juga? Oh bukan, tapi artinya bisnis model mereka yang sudah berhasil itu seharusnya bisa kita implementasikan juga di sini. Ya artinya karena infrastruktur kita seharusnya lebih maju daripada mereka di Nigeria gitu Pak. Nah itu cara kerja seperti apa Pak Boy? Supaya bagaimana masyarakat akhirnya nanti bisa membedakan ini vaksin asli dan ini vaksin palsu. Seperti apa cara kerjanya? Ya, ini sebenarnya bukan hanya untuk masyarakat aja ya. Karena sekarang kalau kita lihat kan masalahnya pihak dokter juga merasa mereka sama sekali nggak tahu gitu. Ini obat asli apa enggak gitu kan. Tapi mereka disalahkan gitu. Jadi seperti juga di Nigeria, ini bisa untuk membela para dokter juga. Jadi begitu mereka mendapatkan obat, sebelum mereka gunakan terhadap konsumen, daripada nanti mereka disalahkan, mereka scan dulu dengan smartphone mereka. Nanti smartphone ini akan bisa memberitahu bahwa apakah obat ini asli atau tidak. Artinya kayak semacam barcode yang di-scan di dalam smartphone itu nanti akan dilihat registrasinya terdaftar atau tidak, seperti itu? Ya, jadi artinya barcode-nya tentunya ada di kemasan obat ya.
di-scan oleh aplikasi di smartphone, nanti aplikasi smartphone yang akan membedakan apakah obat ini asli atau tidak. Gitu. Meskipun produsen nanti akan berbeda-beda, antara mungkin ada yang Bio Farma, ada yang buatan luar negeri, dan maupun lain sebagainya. Apakah itu semua bisa terdaftar dan bisa terdeteksi melalui aplikasi yang Anda buat? Nah, itu nggak jadi masalah. Contoh sekarang di dunia kartu kredit, kan issuernya banyak. Ya. Hanya tinggal diatur aja oleh regulator, produsen yang ini, atau dalam kasus kartu kredit, issuer yang ini kodenya ini, yang ini kodenya tinggal diatur aja. Jadi artinya setiap produsen akan punya kode yang berbeda-beda gitu loh, sesuai dengan aturan dari regulator. Gitu. Dan itu sudah bisa diunduh oleh masyarakat aplikasi yang Anda buat? Iya, kalau misalnya memang pemerintah artinya setuju gitu ya dengan usulan ini, kita bisa segera siapkan, nggak jadi masalah. Kita bisa segera siapkan, masyarakat bisa langsung unduh dan tidak ada biaya sama sekali. Dan Anda sudah bertemu dengan Menteri Kesehatan ataupun menteri terkait lainnya? Kita udah bikin beberapa proposal ke bapak-bapak di DPR. Dan juga kita udah kirim proposal ke BPOM dan Departemen Kesehatan. Dan ini adalah alurnya Pak Boy ya. Yang Anda lihat di layar adalah alur pengecekan bagaimana kita mengecek keaslian produk dimulai dari mendownload atau mengunduh aplikasi yang Anda buat. Betul. Setelah itu baru siap digunakan dan akhirnya nanti ketika ada vaksin akan difoto, akan di-scan seperti itu? Betul. Jadi akan di-scan dengan menggunakan smartphone karena sekarang smartphone udah sangat populer di masyarakat, kita tinggal manfaatkan atau artinya pemerintah tinggal manfaatkan keuntungan ini untuk melindungi masyarakat dan juga para dokter. Dan selama vaksin itu terregistrasi, maka itu disebut adalah vaksin yang asli. Betul. Apakah ada kemungkinan Pak Adip registrasi pun juga bisa dimanipulasi? Enggak, artinya kalau dalam mengeluarkan sebuah produk tentunya setiap produk harus ada register. Ya. Memang selama ini hanya sekedar nomor batch-nya saja gitu loh. Tapi artinya kalau ini mau dikembangkan dengan model seperti ini akan lebih baik lagi. Artinya barcode itu. Jadi ini kan sebenarnya teknologi yang di mana-mana sudah ada gitu loh. Di luar negeri pun ini sudah ada terkait dengan barcode. Keanggotaan mamanya seseorang sebagai anggota organisasi saja bisa dengan barcode. Betul. Gitu loh. Nah ini yang saya kira kalau itu bisa dikembangkan, tapi tentunya kita bisa menjamin sebenarnya. Jadi keamanan security kita di dalam melakukan sebuah proses pelayanan terjamin keasliannya karena ada proses ini gitu. Salah satunya tentunya nanti kita akan bicara bahwa tentunya produk ini banyak. Baik. Kalau umpamanya dia ternyata tidak terdaftar di situ berarti memang dia tidak terregister gitu. Oke. Karena ini tapi tentunya selain ini ya tentunya proses pengawasan ya bukan hanya di dalam sebuah produknya saja. Tapi kita tahu bahwa di dalam sebuah alur rantai distribusi pengadaan atau dari proses hulu obat, harus dari hulunya, ya? Distributornya seperti apa. Terus kemudian ini kan permasalahannya rantai yang panjang gitu loh. Ada dari mulai produsen, ya. PBF, perusahaan besar farmasi, kemudian ada distributor, ada lagi subnya lagi, ada lagi kemudian salesnya lagi. Nah ini yang kemudian saya kira perbaikan ke depan harus ada proses yang kemudian mempersingkat ini. Karena di dalam proses yang semakin panjang ini sebenarnya adalah memberikan konsekuensi tentang harga sebuah obat. Semakin panjang mata rantai, pertama harga semakin mahal, kedua pengawasannya semakin susah. Betul. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Boy dan Pak Adip, dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Petang.